Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids, apa kabar? Yes, pasti luar biasa ya. Ini hari Minggu, cepet ya, gak berasa udah hari Minggu lagi. Wah, senang sekali deh Conference bisa bertemu dengan kalian secara online ya. Walaupun secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tetap bisa kita rasakan dimanapun kita berada. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah kita hari ini. Yuk kita mau siapkan hati kita, sebelumnya kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan pujian kita buat Tuhan, memberikan yang terbaik, sikap hati yang baik, kita mau sungguh-sungguh mengucap syukur sama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Kita angkat pujian ini. Bapakku datang padamu ya Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat setiap kasih setia-Mu yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau sampai pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, semangat yang baru, semuanya daripada Tuhan. Tuhan, hari ini, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus pimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah hati-Mu disenangkan
nama Tuhan dipermuliakan, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Yuk kita memuji Tuhan, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Katakan, segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita yuk, kita katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan, Chan Meiju, haleluya, Chan Meiju, haleluya, haleluya, Chan Meiju, haleluya, Chan Meiju, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh bisa selamat karena dia menjadi orang yang
taat kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar jadi taat seperti Nabi Nuh. Yuk kita mau siapkan hati kita, lebih dalam lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh ditanam di dalam hati kita dan boleh bertumbuh subur menjadi berbuah lebat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh subur dan berbuah lebat. Dan Tuhan, Roh Kudus tolong kepada kami, supaya kami bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau yang beracara di dalam firman Tuhan ini. Engkau urapi cici sisi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu dan biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Victorious Kids, shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa. Cici tanya dijawab ya. Hello everybody, how are you? Just fine. Hello everybody, how are you? Just fine. Good morning friends. Good morning friends. Hello everybody, how are you? Apa? Just fine, puji Tuhan. Hari ini kita bisa kembali beribadah dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat tanpa kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Adik-adik tahu kita sekarang sudah memasuki bulan apa? Bulan Juli, pinter banget. Bulan Juli itu bulan yang keberapa ya? Bulan yang ke-7, betul banget. Tidak terasa penyertaan Tuhan kita rasakan sampai saat ini. Kita sudah sampai memasuki bulan Juli. Nanti setelah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah,
tahun 2021 cepat sekali berlalu. Tidak apa-apa ya, gak usah dihitungin. Yang penting kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, GCC di sini yang akan membagikan firman Tuhan juga semangat loh. Apalagi melihat adik-adik di rumah semuanya juga semangat. Kalau siap untuk mendengarkan firman Tuhan berarti harus apa? Duduk yang manis. Jangan lari-lari. Tapi kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk menyiapkan apa nih? Alkitabnya, alat tulisnya dan juga notes untuk mencatat. Oke deh. Firman Tuhan kita hari ini akan diberi tema apa? Obedience. Coba sebut sama-sama yuk. Obedience. Sekali lagi, obedience. Iya, obedience itu artinya apa ya? Obedience itu artinya, wah sudah ada yang jawab di rumah. Pinter nih anak-anak Victorious Kids ya. Obedience itu betul, artinya adalah ketaatan. Sebut bareng-bareng lagi yuk. Ketaatan. Sekali lagi dengan suara yang lantang. Ketaatan. Ketaatan diambil dari kata taat. T-A-A-T, taat. Gampang kan? T-A-A-T, taat. Ada lagunya tuh. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. Apa? T-A-A-T, taat. Betul. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, taat itu artinya tunduk. Artinya patuh. Artinya anak yang saleh. Artinya dengar-dengaran. Tunduk bukan berarti begini. Nah, itu mah apa? Nunduk. Tunduk itu adalah patuh. Nih contohnya ya, GCC kasih contoh nih begini. Ayo, si Bambang, kemarin conference pakai nama Bambang. Oke, GCC pinjem nama Bambang lagi. Ayo Bambang, mandi. Kalau anak yang taat pasti tidak akan memberikan alasan. Langsung cepet-cepet, oke mami, Bambang mandi sekarang. Langsung jalan, ambil anduk, masuk ke kamar mandi. Cek. Terus ada siapa lagi? Si Asep. Misalkan dibilang, ayo Asep, berhenti main gamenya. Belajar pianonya. Ayo dong, kemarin ada lesson, ada PR dari piano. Ayo belajar pianonya. Oke Dedi, Asep belajar piano. Langsung dimatiin gamenya, ditaruh pada tempatnya. Jalan ke kursi piano, buka pianonya, main piano. Tung ning nung, ting nung, ting nung, ting nung, ting nung. Si Asep juga taat. Terus ada siapa lagi? Si Udin. Si Udin dipanggil nih. Ayo Udin, cepetan, makan dulu. Iya mami. Udin langsung jalan, cuci tangan, duduk di meja makan. Itu artinya anak yang taat. Tunduk, patuh, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan tanpa banyak alasan. Kalau anak yang tidak taat nih pasti banyak alasan, pasti bersungut-sungut, pasti menggerutu. Kalau tadi si Bambang dipanggil dia taat, pinter. Si Asep dipanggil juga dia pinter, taat. Si Udin kalau dipanggil juga dia pinter loh, taat. Kalau anak yang tidak taat nih, Sisi kasih contoh ya. Sisi, ayo cepetan, beresin mainannya tuh, berantakan, udah malam. Mami mah, itu kan tadi yang main bukan Sisi.
Itu kan tadi yang main bukan Sisi, yang main tuh dia tuh si Sasa, bukan si Sisi. Si Sasa tuh gak mau beresin. Capek ah, males ah, udah malam nih, ntar keringetan, udah pakai baju bobo. Nah, itu contoh anak yang tidak taat. Seperti si Sisi tadi, mainnya mau, tapi maminya bilang beresin mainannya dia tidak mau. Pas diperintahkan untuk mengerjakan tugasnya banyak alasan, menggerutu, bersungut-sungut, bahkan menyalahkan saudaranya si Sasa. Tapi Sisi yakin anak-anak Victorious Kids tidak ada yang seperti itu. Anak-anak Victorious Kids semuanya taat. Amin. Amin dong. Kita harus taat sama siapa aja sih? Tentunya harus taat yang pertama kepada siapa? Tuhan Yesus. Kemudian taat sama siapa lagi? Papa, betul. Mama, betul. Terus guru di sekolah, betul banget. Siapa lagi? Opa, oma, betul. Kita harus taat pada orang tua. Kita harus taat kepada guru di sekolah. Kita juga harus taat sama guru di Victorious Kids. Terus kita harus taat sama siapa lagi? Kita harus taat pada pemerintah. Saat ini pemerintah sedang mengeluarkan pengumuman. Kalau adik-adik tahu nih, papa mama semuanya pada tahu pengumumannya apa? Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan keluar rumah. Tetaplah di rumah. Nah, kita harus taat. Kalau nggak ada kepentingan di luar rumah, udah kita diam aja di rumah. Seandainya nih ada keperluan mendesak, misalkan kita harus ke dokter, kita harus beli bahan makanan, kita harus pergi, harus ikut sama papa mama karena di rumah tidak ada yang jagain, nggak apa-apa, boleh. Tapi hanya sebentar saja. Tapi ada ketaatan lain yang harus dipatuhi, apa? Memakai masker, harus jaga jarak. Nah, itu adalah contoh ketaatan kita kepada pemerintah. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan diambil dari Matius. Jelas gak suara Sisi? Matius 7 ayatnya yang ke 21 sampai 23. Ayo ambil Alkitabnya. Nih Sisi juga mau buka dulu ya. Matius ada di mana? Ayo, perjanjian lama apa perjanjian baru? Perjanjian baru ya. Di Matius 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Yang udah dapat bilang amin. Yuk kita baca sama-sama ya. Sisi undang bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dengan sikap yang baik dan menghormati Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Adik-adik coba baca deh yang di ayat 21-nya. Dibilangnya seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Garis bawahi, dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan. Adik-adik tahu gak sih? Bukan dia yang berseru,
Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. CCC kasih contoh seperti ini. Bukan berarti karena CCC berdiri di sini melayani adik-adik sudah pasti CCC akan masuk surga. Belum tentu. CCC kan memberitakan firman Tuhan nih, menyebutkan nama Tuhan nih. Belum tentu CCC akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan Yesus bilang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga adalah mereka, adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi setiap kita nih contohnya yang setiap minggu melayani di gereja bernyanyi haleluya, oh haleluya. Maksudnya yang jadi worship leader, jadi worshiper belum tentu tidak menjamin bahwa dia akan masuk surga. Tapi yang menjamin setiap kehidupan kita, setiap kita yang masuk surga adalah kita yang melakukan kehendak Bapa kita di surga. CCC kasih ini ya, permudah. Melakukan kehendak Bapa di surga sama dengan, artinya dengan taat kepada perintah Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan suka. Artinya kita taat pada saat Tuhan meminta kita untuk melakukan segala hal yang Tuhan Yesus perintahkan. Itulah orang-orang yang akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yaitu anak-anak yang taat. Melakukan setiap apapun yang Tuhan Yesus perintahkan. Ada loh di Alkitab nih tokoh yang diceritakan sangat taat kepada Tuhan. Sangat taat melakukan perintah Tuhan. Taat melakukan segala perintahnya tanpa membantah. Seperti tadi CCC udah bilang tuh. Terus tanpa bersungut-sungut. Tanpa bertanya-tanya dengan banyak. Dia hanya melakukan saja. Pokoknya Tuhan ngomong A, dia melakukan A. Tuhan ngomong B, dia melakukan B. Tuhan ngomong C, dia melakukan C. Nah, berarti dia adalah orang yang taat. Kalau tidak taat nih, Tuhan minta melakukan A, dia melakukan C. Nah, itu tidak taat. Tapi tokoh Alkitab ini sangat taat. Dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Tahu gak siapa? Wah, sudah ada yang menebak-nebak nih. Nih ya, CCC minta adik-adik untuk tebak ya. Adik-adik boleh tebak, tulis di live chat. Siapakah nama tokoh ini? Nah, sekarang boleh ambil gadgetnya, tapi hanya untuk menjawab ya. Bukan untuk dimainin ya, jangan main game. Hanya untuk menjawab live chat. Tebak ya, dia adalah seorang bapak-bapak. Kalau bapak-bapak berarti laki-laki apa perempuan? Laki-laki betul, dia adalah seorang bapak-bapak. Bapak ini mempunyai 3 orang anak. Wah, semakin mudah nih. Ayo ingat-ingat siapa bapak-bapak di Alkitab yang punya 3 orang anak. Dan 3 orang anaknya adalah laki-laki juga. Wah, ayo jawab di live chat. Siapa namanya? Bapak-bapak ini diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Wah, pasti udah mulai tahu nih jawabannya. Bapak-bapak ini diperintahkan Tuhan untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Bapak-bapak ini beserta dengan keluarganya, ada 8 orang selamat. Ada 8 orang akhirnya selamat. Siapakah dia? Wah, udah pada jawab di live chat nih, udah penuh, udah banyak. Pinter, betul. Bapak ini bernama Nuh. Ayo sebut sama-sama, siapa namanya? Nuh. N-U-H. Kalau dalam bahasa Inggris disebutnya Noah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya Nuh. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Bapak Nuh. Bapak Nuh adalah contoh pribadi orang yang sangat taat. Dia taat kepada perintah Tuhan tanpa bertanya,
tanpa membantah, tanpa bersungut-sungut. Kisahnya Bapak Nuh ini adik-adik bisa baca ya dari kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 22, kemudian disambung Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Sisi tidak akan bacakan seluruh ayatnya di sini. Adik-adik bisa baca kembali di rumah setelah ibadah ini. Kejadian 6 ayat 1 sampai 22. Kemudian disambung Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Tapi Sisi akan menceritakan apa sih perbuatan yang Nuh lakukan. Sehingga Sisi bisa bilang Nuh ini adalah orang yang taat. Pada zaman itu, Nuh hidup di antara orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang nakal, orang-orang yang melakukan perbuatan yang bikin Tuhan marah dan menyakiti hati Tuhan. Di Sisi bilang bukan Nuhnya ya, tapi pada zaman itu Nuh hidup di antara orang-orang yang jahat seperti itu. Tapi Tuhan melihat kepada Nuh. Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Why? Mengapa? Karena Nuh adalah pribadi yang taat. Akhirnya di Kejadian 6 itu Tuhan memerintahkan kepada Nuh. Tuhan berbicara kepada Nuh. Nuh anakku yang kukasihi. Sesungguhnya aku akan memusnahkan isi bumi ini. Wow, takut gak? Takut. Tuhan marah loh. Tuhan kesal. Bahkan Tuhan sampai mengungkapkan bahwa Tuhan itu sangat menyesal menciptakan manusia. Kenapa? Karena manusia hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Karena manusia hidupnya berubah menjadi jahat. Akhirnya Tuhan marah. Tuhan bilang sama Nuh, aku akan menghabisi semua orang-orang yang ada di muka bumi ini. Aku akan menghabisi semua yang ada di bawah kolong langit ini. Aku akan memusnahkan seluruh isi bumi. Tuhan marah. Tapi karena Tuhan mengasihi Nuh, Tuhan bilangnya apa? Tapi Nuh, saya tidak akan membiarkan kamu. Karena kamu berbeda dengan mereka. Dengan kata lain, Nuh adalah pribadi yang taat. Nuh adalah pribadi yang saleh. Nuh adalah pribadi yang patuh. Akhirnya di Kejadian 6 diceritakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membuat satu bahtera yang besar. Satu bahtera yang besar. Bahkan Tuhan memerintahkannya dengan sangat detail. Dengan sangat seksama. Tuhan katakan begini, ayo buat bahtera dengan kayu gofir. Kemudian apa lagi? Buat bahtera itu berpetak-petak. Buat dengan kayu gofir, kemudian buat dengan berpetak-petak. Artinya ada sekat-sekatnya. Kemudian beri pakal di bagian depan dan di bagian belakang pintu. Terus ada lagi perintah yang Tuhan bilang kepada Nuh. Engkau harus membuat atapnya. Wah, atap tuh artinya penutup ya. Atapnya. Karena Tuhan akan menurunkan air bah supaya tidak kehujanan. Artinya bahteranya itu harus tertutup semua. Jangan ada yang terbuka atasnya. Jadi seperti rumah yang mengapung-ngapung di atas air bah. Tapi ini namanya bahtera. Harus ditutup atapnya. Beri pintu di lambungnya. Wah, perintahnya banyak banget nih. Beri pintu di lambungnya. Harus ada atapnya katanya. Terus udah gitu panjang dan lebarnya juga Tuhan atur loh. Tuhan bilangnya apa? Panjangnya harus berapa? 300 hasta. Lebarnya harus 50 hasta. Tingginya harus 30 hasta. Wah, semua Tuhan perintahkan dengan seksama. Lalu apakah dikerjakan oleh Nuh? Adik-adik bisa baca. Ada di Kejadian 7.
Nuh melakukan semuanya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Kalau Cici sih nggak salah ingat, itu tertulis di dalam Kejadian 7 ayat 5. Nuh melakukan semuanya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang meleset. Pokoknya Nuh bersama dengan anak-anaknya, dia melakukan semuanya apa yang diperintahkan Tuhan. Bahkan Tuhan meminta kepada Nuh untuk apa? Memilih binatang-binatang jantan dan betina. Ada yang memilih sampai 7 rupa. Semuanya Nuh lakukan, semuanya Nuh kerjakan. Pada saat itu Nuh bersama dengan anak-anak, dia melakukan itu semua. Dia mengerjakannya pokoknya dengan hati-hati. Pokoknya semua sesuai dengan diperintahkan Tuhan. Panjang, lebar, tinggi, tidak ada yang berubah. Tuhan bilang pasang pintu. Tuhan bilang pasang atap. Oh ya, ada lagi. Tuhan bilang bikin tingkat. Jadi di dalam kapal itu ada tingkatnya. Tingkat atas, tingkat tengah, tingkat bawah. Artinya itu bahtera besar banget adik-adik. Besar banget. Dan Nuh melakukannya. Dia bersama dengan anak-anaknya, karena kapal itu besar. Itu kapal tidak selesai dalam 1 ataupun 2 minggu. Tidak selesai dalam 1 atau 2 bulan. Tapi bertahun-tahun. Ketika Nuh mengerjakan itu, orang-orang jahat di sekitarnya, tetangga-tetangga yang melihatnya, mereka pada mengejek Nuh. Ngapain ini si Nuh dan keluarganya? Tidak ada tanda-tanda hujan, tidak ada tanda-tanda bencana alam. Ngapain bikin bahtera yang besar bertahun-tahun kayak gak ada kerjaan aja? Lalu apakah Nuh goyah? Apakah Nuh mendengarkan perkataan orang di sekelilingnya? Tidak. Nuh hanya taat dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun diejek, meskipun matahari kelihatannya terik, meskipun lingkungannya tidak terlihat ada bencana alam, dia tetap mengerjakannya. Dia tetap melakukannya. Nuh tetap taat. Akhirnya setelah bahtera itu jadi, Tuhan memerintahkan kepada Nuh, ayo Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya, dan juga binatang-binatang yang Tuhan sudah pilihkan, masuk semua ke dalam bahtera. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa? 8 orang selamat. Nah, Nuh diperintahkan bersama dengan keluarga dan binatang-binatang masuk ke dalam bahtera. Kemudian pintu bahtera ditutup sendiri oleh Tuhan supaya gak kebuka, karena Tuhan akan segera menurunkan hujan. Hujannya berapa lama? 1 hari? No. Adik-adik lanjutkan baca firman Tuhan. Cuma 2 hari? Enggak. Kalau cuma 2 hari enggak bikin banjir adik-adik. Masih bisa ditampung oleh lautan. Lalu berapa hari? Tuhan menurunkan hujan deras selama 40 hari, 40 malam. Wah, lama sekali ya. 1 bulan 10 hari. 40 hari, 40 malam dan hujannya tidak pernah berhenti. Sampai disebutnya apa? Air bah. Air bah. Naik terus airnya. Sampai akhirnya membentuk seperti lautan. Sudah tidak ada daratan lagi, semuanya lautan. Manusia-manusia yang jahat itu sudah tidak bisa berlindung diri lagi. Mau naik ke atas genteng, tenggelam. Mau naik ke atas pohon, tenggelam. Mau naik ke atas apa lagi yang paling tinggi? Tenggelam, udah gak bisa. Mau naik ke atas gunung sekalipun, tidak bisa. Tuhan sudah marah. Tuhan menurunkan air hujan 40 hari 40 malam. Akhirnya seluruh isi bumi tenggelam. Binatangnya, manusianya, semua Tuhan musnahkan. Hanya Nuh dan keluarganya 8 orang yang selamat. Kenapa Nuh dan keluarganya bisa selamat?
Karena Tuhan menaruh kasih karunia kepada Nuh. Kenapa Tuhan Yesus menaruh kasih karunia kepada Nuh? Karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga Nuh menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Nuh tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Tuhan suka ketika melihat anak-anaknya taat kepada perintah Tuhan. Siapa di sini mau jadi anak-anak taat? Cisisi mau jadi anak taat. Cisisi mau jadi anak yang taat. Taat terutama kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan, Cisisi mau dengar. Adik-adik lihat, ketika Nuh menjadi taat, maka Nuh selamat. Selamat dari apa? Selamat dari air bah. Nuh tidak tenggelam, Nuh tidak mati, tapi dia selamat. Sekarang kita mungkin tidak menghadapi air bah. Tapi ketika kita taat kepada Tuhan, kita pun akan selamat. Selamatnya dari apa? Selamatnya dari api neraka. Wah, adik-adik tahu apa itu api neraka? Neraka adalah tempat di mana iblis itu ada. Panas. Kalau adik-adik baca di Alkitab, di situ dijelaskan seperti apa neraka. Pokoknya jangan mau ke neraka. Kalau tidak mau ke neraka, maka kita harus dengar perintah Tuhan. Perintah Tuhan adalah perintah yang baik. Dia meminta kepada setiap kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Contoh hal-hal yang baik apa? Jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain, jangan berdusta. Itu adalah perintah yang baik. Maka kita harus taat. Nuh taat sehingga dia menjadi selamat dari air bah. Ketika kita taat pun kita akan selamat dari apa tadi? Api neraka. Syaratnya apa kalau mau masuk surga tadi? Melakukan segala kehendak Bapakku. Itu ada di Matius 7 ayat 21. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sama dengan taat kepada perintah Tuhan. Cisisi, aku kan gak tahu apa yang Tuhan suka. Aku kan gak tahu apa aja yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana caranya aku tahu, Ci? Kira-kira Tuhan disenangkan atau enggak dengan perbuatan aku, dengan sikap aku? Cisisi kasih 3 cara supaya adik-adik tahu apa sih yang menjadi kesukaannya Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu apa sih yang Tuhan ingin supaya kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yang pertama adalah berdoa. Kita harus rajin berdoa. Kita setia berdoa. Kita taat berdoa. Berdoa itu juga salah satu perintah Tuhan loh. Itu ada di kitab Tesalonika. Tetaplah berdoa. Datang berdoa kepada Tuhan. Kita semakin banyak ngobrol sama Tuhan, kita semakin banyak bicara sama Tuhan, maka Tuhan akan semakin menunjukkan apa-apa saja sih yang Dia suka dan apa yang Dia tidak suka. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara apa? Bersekutu. Bersekutu itu apa Cisisi? Cari kutu ya? Bukan. Bersekutu itu adalah selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Caranya gimana? Caranya dengan memuji Tuhan, dengan menyembah Tuhan. Jadi ketika adik-adik menaikkan pujian kepada Tuhan, jangan main-main, jangan bercanda, tapi dengan sepenuh hati. Pada saat kita berdoa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Menyembah Tuhanlah dengan segenap hati. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara sama kita loh lewat pujian. Sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan suka. Cara yang ketiga adalah dengan membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan.
Firman Tuhan ini, Alkitab ini jangan cuma ditaruh di rak buku. Jangan cuma disimpan rapi. Tapi biasakan kita membacanya. Boleh setiap pagi atau boleh setiap malam. 1 hari 1 pasal atau 1 hari 2 ayat. Yang penting dibaca. Kalau kayak guru-guru sekolah minggu nih dibilang setiap hari minggu, ayo adik-adik dengan firman Tuhan kita mau siapkan Alkitabnya. Buka Alkitabnya. Kalau bisa jangan Alkitab dari handphone, tapi Alkitab buku. Supaya apa? Adik-adik bisa serius, bisa fokus. Cara kita mengetahui apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka, yaitu dengan baca firman Tuhan. Tadi ada 3 apa aja? Dengan cara berdoa, dengan cara memuji dan menyembah Tuhan, kemudian membaca firman Tuhan. Ayo kita lakukan itu semua. Kita belajar taat. Taat berdoa, taat memuji menyembah Tuhan, taat membaca firman Tuhan. Kita ingat tadi Nabi Nuh. Dia dan keluarganya selamat karena taat. Kita kalau mau selamat, kita kalau mau mendapat bagian dalam kerajaan surga, kita pun harus belajar taat. Mulai kapan Cisisi? Saat ini. Kalau kamu sudah menjadi anak yang taat, terus menjadi anak yang taat. Tapi kalau kamu masih merasa, aduh Cisisi kadang aku taat, kadang enggak. Ayo mulai saat ini kita harus selalu taat. Jadi anak yang taat. Victorious Kid pasti bisa, harus semangat. Yuk bisa yuk. Wah, sekarang lagi ngetren ya. Yuk bisa yuk. Menjadi taat juga. Yuk bisa yuk. Siapa yang di sini mau jadi anak taat? Angkat tangannya. Nanti pada saat kita berdoa, dengan kesungguhan hati berdoa. Minta Tuhan Yesus, minta Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada papa mama, taat kepada guru di sekolah, taat kepada guru Victorious Kid, taat kepada pemerintah. Jadilah anak-anak yang taat. Ayat hafalannya nanti ada di Matius 7 ayat 21. Oke, sekarang boleh disimpan Alkitabnya, boleh disimpan alat tulisnya, boleh disimpan notesnya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang menceritakan kembali, yang mengajarkan kepada setiap kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami tidak taat, kalau selama ini mungkin kami tidak dengar-dengaran, kalau selama ini mungkin kami tidak patuh. Tapi mulai saat ini Tuhan, mulai saat ini mampukan setiap kami, Roh Kudus bekerjalah selalu dalam kehidupan kami agar kami bisa berubah menjadi pribadi yang taat. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh terus melakukan setiap segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Kami tidak mengandalkan kepintaran kami tidak mengandalkan keegoisan kami. Tapi kami sehari-hari mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali bersungut-sungut. Ampuni setiap kami kalau seringkali kami membantah. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan kami mau belajar. Kami mau menjadi pribadi yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala hal yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Anak-anak Victorious Kid, papa mamanya, keluarganya semuanya Tuhan. Anak-anak yang mengikuti ibadah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka roh yang taat, roh yang penurut, roh yang dengar-dengaran. Sehingga mereka boleh terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menjagai anak-anak ini Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kehidupan mereka. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Pergaulannya, sekolahnya, pendidikannya. Sebagai anak Tuhan, Engkau yang menolong. Jadikan kepada mereka anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang bisa memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Bila firman ini Tuhan
boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh terus mengingatnya. Kami bahkan boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Yuk bisa yuk jadi anak yang taat. God bless you. Baca kitab suci, doa tiap hari, sembah tiap hari, puji tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, firman Tuhannya keren banget ya kan? Keren banget dan kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Seperti Nabi Nuh, kita mau jadi pribadi yang taat. Oh iya adik-adik, jangan lupa tadi sudah ditampilkan video tentang apa? Persembahan. Oke, persembahan untuk Victorious Kids. Dan kalau adik-adik merasa dan pastinya diberkati lewat ibadah hari ini, yuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat persembahan kita. Jangan lupa kode uniknya 8 ya, seperti Nabi Nuh, 8 orang selamat. Kode unik kita juga 8. Jadi kalau 20.000 misalnya, 20.000 8. Jangan lupa. Oke, adik-adik, yuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dan kita sambil angkat pujian menjadi anak-anak yang T-A-A-T, taat. Yuk kita sama-sama mau jadi anak-anak yang T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada papa, mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa, mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa, mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Yeay, kita mau jadi anak-anak yang taat, amin. Yes, puji Tuhan. Oke, ibadah kita telah selesai dan kita mau menyiapkan hati kita untuk berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Adik-adik yang duduk boleh bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan belajar menjadi anak-anak yang taat.
anak-anak yang dengar-dengaran kepada papa mama, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami mau jadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami, Engkau memberkati kepada kami, Engkau mampukan kepada setiap kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Seperti tadi cerita tentang Nabi Nuh, kami juga mau menjadi pribadi yang taat seperti Nabi Nuh ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pimpinanmu. Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh punya kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami mau terus semangat, kami mau terus sukacita, walaupun harus di rumah aja, tapi kami mau belajar bersukacita selalu di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Juga Engkau memberkati Tuhan, papa mama yang sudah menemani anak-anaknya beribadah, yang sudah mengajak anak-anaknya beribadah. Tuhan memberkati papa mama, apapun yang dikerjakannya boleh berhasil. Engkau memberkati papa mama, Engkau juga yang mencukupi setiap kebutuhan kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk menyambut berkat yang daripada Tuhan. Yuk kita arahkan hati kita, pikiran kita, tangan kita ke surga, sumber segala berkat kita. Adik-adik angkat tangannya, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, teruslah jadi terang, teruslah jadi garam, teruslah jadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan dan terus memuliakan nama Tuhan. Jadilah saluran berkat dimanapun kalian berada dan teruslah menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. See you next week and God bless you. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.